Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast PAC Ibnu Astana Japura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya salah satu pengurus dari PAC Ibnu Astana Japura. Nah, kebetulan sekarang ini kita berada lagi sama mantan dimisioner ketua PAC Ibnu Astana Japura periode 2019-2022 bersama Kang Nanan. Kang Nanan, apa kabar? Alhamdulillah rekan saya Rehan, saya sangat sehat dan sangat bahagia bisa bersama Alhamdulillah. rekan Rehan. Siap. Mungkin langsung aja nih Kang Nanan untuk memperkenalkan dirinya. Oke. Mangga. Teman-teman yang di rumah, yang di studio juga, perkenalkan nama saya Muhammad Daniel Fajri, biasa dipanggil Nanan. Ya, saya sebagai demisioner di IPNU ya, demisioner ketua PAC IPNU Astana Japura periode 2019-2021 sebetulnya, cuman karena akhir jadi kita kebawahnya di 2022. Oh alah. Dan keseharian saya sekarang setelah selesai di PAC ya tidak lain tidak bukan dari rumah, kemudian aktivitas pendidikan di kampus dan juga di beberapa organisasi di kampus, dan ya seperti layaknya manusia biasa lah, kuliah, pulang, main, ngopi dan seterusnya, seperti itu rekan Rehan. Oh, oke. Berarti setelah menjabat sebagai ketua, Kang Nanan ini aktivitasnya itu lebih mengacu ke pendidikan Iya. dan organisasi yang ada di kampus gitu ya, Kang Nanan? Betul sekali rekan Rehan, karena setelah selesai di IPNU, teman-teman di kampus itu melihat mungkin dari potensi saya sebagai orang yang pernah berorganisasi. Dari kapasitas itulah kemudian teman-teman di kampus itu selalu mempercayakan saya sebagai orang-orang di posisi strategis di organisasi di kampus, seperti itu rekan Rehan. Oke. Nah, saya mau bertanya nih Kang Nanan. Nah, Kang Nanan ini awal mula kenal IPNU dan menjabat sebagai ketua itu kayak gimana gitu awalnya, Kang? Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau kata teman-teman YouTuber begitu, disclaimer dulu. Bahwa sebetulnya pemahaman saya terkait NU itu awalnya ketika saya menginjak sanawiyah, MTS itu dulu. Di MTS itu saya di Putra 2 ya, di Buntet. Itu guru KNU-annya menjelaskan tentang KNU-an, tentang badan otonom itu selalu sangat jelas. Dan akhirnya saya tertarik dengan NU, tertarik dengan badan-badan NU, dan tertarik dengan organisasi yang wilayahnya di pelajar atau siswa-siswa sekolah. Akhirnya saya tahu IPNU itu dari sekolah. Nah, selepas saya lulus dari sanawiyah, satu teman saya mengajak saya untuk masuk di PAC IPNU. Pada saat itu belum ada ranting-ranting, tapi beberapa komisariat sudah aktif ya, sudah melaksanakan pengadaran Makesta. Tapi teman saya mengajak saya untuk masuk PAC karena pada saat itu tahun 2017 PAC itu dibangkitkan kembali atau hadir kembali di Ascep sebagai organisasi yang terstruktur. Kemudian akhirnya saya diajak dan saya masuk di PAC, dan saya aktif, bahkan kemudian sampai tahun 2019 saya terpilih menjadi ketua di PAC IPNU Astana Japura. Nah, mungkin itu awal mula Kang Nanan tahu apa itu IPNU dan semacamnya itu karena emang pas sanawiyahnya itu ada pelajaran ke NU-an ya Iya, Kang Nanan. betul. Mulai tertarik itu ya pas ada pelajaran NU gitu ya berarti. Dan Betul. pas SMA berarti diajak oleh temannya dan bergabung untuk menjadi bagian dari PAC IPNU Astana Japura gitu ya Kang. Betul. Nah, mungkin itu. Nah, Kang Nanan, saya mau bertanya kembali terkait apa sih yang membuat Kang Nanan itu tertarik untuk bergabung di PAC IPNU Astana Japura, khususnya di IPNU ya? Jadi karena saya tertarik dengan NU, karena keluarga saya, lingkungan saya juga NU, dan ketika saya baca buku tentang sejarah NU itu sangat menarik dan sangat luar biasa. Akhirnya saya ingin sekali menjadi bagian dari keluarga besar NU, menjadi bagian dari struktural. Kemudian saya masuk IPNU. Kenapa saya tertarik dengan IPNU? Karena ternyata setelah saya masuk di IPNU, atau setelah saya baca-baca sebelum masuk IPNU, saya cari tahu informasi tentang IPNU. Jangkauan daripada organisasi IPNU itu sangat luas. Jadi bukan hanya soal keagamaan, bukan hanya soal keterpelajaran atau kajian-kajian keagamaan, tapi lebih kepada bagaimana bisa mengasah potensi, skill, dan juga kebiasaan-kebiasaan dari para pelajar di NU khususnya, atau saya pada saat itu. Akhirnya saya tertarik di IPNU, dan saya mulai mengasah atau mengembangkan potensi-potensi dari mulai public speaking, cara tulis menulis, dan lain-lain sebagainya. Itu yang kemudian akhirnya saya tertarik dan masuk
aktif di IPNU sampai akhirnya menjadi bagian dari keluarga besar IPNU dan menjadi ketua pada saat itu tahun 2019-2022. Tapi di IPNU itu kemudian bukan hanya soal kita bisa mendapatkan sesuatu, tapi setelah kita masuk pada IPNU kita akan tahu, akan paham bahwa pada akhirnya, pada hakikatnya berorganisasi di IPNU, di NU secara keseluruhan itu adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan kontribusi, bukan hanya kita mendapatkan feedback atau effort atau apa itu kalau bahasa zaman milenial itu begitu. Itu teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada. Ya, pertanyaan selanjutnya nih buat Kang Nanan. Nah, suka duka atau perjalanan Kang Nanan sebagai ketua nih di masa jabatannya Kang Nanan di PAC IPNU Astana Jayapura itu apa aja dan bagaimana gitu melewati suka duka tersebut gitu Kang Nanan. Oke, ini sebetulnya akan panjang ya. Waduh. Karena tahun 2019 Pengalaman ya. Wah, pengalamannya itu sangat luar biasa rekan-rekan. Jadi dulu sebelum saya terpilih menjadi ketua PAC itu saya masih menginjak kelas 11, berarti kelas 11 Alia. Alia berarti Kang. Alia, saya belum selesai sekolah, bahkan saya terpilih menjadi ketua PAC itu di saya kelas 3 Alia semester 1 mau semester 2 itu. Jadi masih sekolah pada saat itu kemudian terbilang saya bisa jadi punya predikat ketua PAC termuda pada saat Termuda itu. berarti. Bisa jadi. Tapi nggak tahu. SMA tapi udah jadi ketua. Iya. Wah, hebat sekali kan. Makanya teman-teman ketua di angkatan saya di Kabupaten Cirebon itu ya kebanyakan mereka sudah jauh umurnya daripada saya. Bahkan bandingan saya dengan ketua PAC sebelum saya dengan rekan Noval, Kang Noval pada saat itu ya hampir 5 tahun 6 tahun. Oh, beda Bandingannya. jauh berarti ya. Seperti murid dengan guru begitulah Iya, benar kira-kira. sih. Nah, pada saat itu saya terpilih sebagai ketua PAC dengan kondisi ataupun dengan kapasitas saya yang belum mapan, belum matang terkait dengan organisasi, apalagi terkait dengan IPNU-nya. Karena pada saat itu aktivitas diskusi itu masih sangat minim sebagai pelajar sekolah. Beda kalau mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan lingkungan diskusi di mana-mana. Kalau sekolah itu menurut saya dan yang saya alami pada saat itu jarang sekali diskusi, bahkan yang kita dapatkan hanyalah materi-materi dari kelas ataupun masukan-masukan dari teman-teman yang lebih senior, paling begitu. Akhirnya kemudian saya merasa pada saat itu menjadi ketua PAC dengan usia masih 18 tahun mungkin pada saat itu, masih sekolah dengan mengurusi sekitar 40 orang pengurus dan beberapa di dalamnya bahkan banyak, bukan hanya sebagian, banyak itu lebih tua dari saya, bahkan teman-teman yang sudah mahasiswa. Artinya pada saat itu saya merasa jangan-jangan kapasitas saya lebih sedikit dari mereka, atau jangan-jangan saya nggak mampu melewati ini semua. Dan ternyata seiring berjalannya waktu dengan ikhtiar yang banyak, dengan banyaknya saya bertanya-tanya dengan senior, komunikasi dengan pembina, dan juga tanya-tanya dengan pimpinan cabang pada saat itu, akhirnya saya bisa melewati 2 tahun secara full tanpa ada crash yang begitu besar, dan juga itu menjadi pengalaman yang paling berharga dan paling saya ingat mungkin seumur hidup saya, karena ya masih muda tapi sudah bisa Menjabat sebagai ketua menjabat gitu sebagai ketua, bahkan di masyarakat secara langsung menaungi tingkat kecamatan. Itu yang dukanya atau yang apa namanya saya kira berkesan. Tapi suka ataupun kebahagiaan saya bisa bergerak di PAC IPNU Astana Jayapura itu adalah bagaimana kemudian saya bisa melakukan perubahan-perubahan yang besar. Karena sebetulnya PAC IPNU Astana Jayapura itu sudah ada dari dulu-dulunya, tahun 50-an mungkin, dari menurut penuturan beberapa pembina bahwa PAC IPNU Astana Jayapura itu sudah hadir sekitar tahun 58. Makin kesini mungkin saya nggak tahu riwayatnya, belum begitu diketahui informasinya. Kemudian tahun 2010 sudah aktif, dan tahun 2016 sampai 17 itu sempat vakum atau ada tapi belum ada kegiatannya, dan 2017 kemudian bisa bangkit kembali di angkatan rekan Noval, Kang Noval, Kang Muiz, Kang Osid dan kawan-kawan lah pada saat itu. Nah, akhirnya pada tahun 2017 itu PAC IPNU Astana Jayapura masih masa-masa pengenalan, di mana
PAC Ibnu Astana Japura itu ditekankan kepada bagaimana kemudian masyarakat bisa paham, bisa tahu bahwa NU itu ada badan otonom yang namanya Ibnu di wilayah Astana Japura ya. Artinya masyarakat Astana Japura itu sebelum kemudian bisa memahami Ibnu itu minimal tahu bahwa di badan otonom NU struktural itu ada namanya badan otonom Ibnu dan juga PPNU. Nah kemudian akhirnya pada saat masa-masa rekan novel atau kanoval itu pembangunannya adalah pembangunan bagaimana kemudian bisa memunculkan eksistensi, kemudian memperluas kader, memperbanyak kader dan juga membentuk ranting-ranting dan juga komisariat-komisariat. Nah di periode saya itu sampai kepada saya memperbanyak kembali komisariat dan juga ranting sampai bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan potensi dan juga skill daripada kader dan juga anggota dari IPNU dan IPPNU di Astana Japura. Dan alhamdulillah sebetulnya yang agak berat di saya itu pada saat saya setelah terpilih tahun 2019 ya Mas Rian. Yeah. Itu kan Desember, kemudian Januari, Februari, Maret saya baru 3 bulan menjabat, belum membuat kegiatan yang begitu besar, mungkin rutinan-rutinan yang kecil, sudah pandemi. Walah, berarti itu adalah salah satu tantangan Iya. atau kendala Kang Nanan itu Iya. di saat menjabat ya. Betul. Itu waduh, saya sudah merancang program dengan teman-teman pengurus, rekan-rekan pengurus pada saat itu sudah banyak, sudah dirancang, sudah terschedulekan, tertimeline-kan. Tapi karena pandemi akhirnya ya kembali kita harus merancang kembali dan akhirnya kita melaksanakan beberapa kegiatan seperti sekarang ini kita dulu melaksanakan kantin online pada saat itu. Jadi yang jadi host saya dan teman-teman yang lain. Kemudian kita datang ke rumah-rumah tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh NU, kemudian meminta materi dan juga kajian-kajian online yang isinya ya tentang apapun sesuai kebutuhan kita lah pada saat itu. Akhirnya Berarti ya itu program solusi pas zamannya Kang Nanan menjabat gitu, pas Iya. pandemi itu kita online gitu dengan cara sosialisasinya gitu ya. Iya betul. Mengisi kegiatan IPNU itu dengan online mendatangkan tokoh-tokoh NU yang ada Iya. di Astana Japura kan ya. Betul. Dan bahkan pada saat itu bulan apa itu sudah pandemi. Sampai kita datang ke rumahnya Gus Abe, ketua umum PBBMI itu sebelum jadi ketua tapi masih masa kampanye beliau, kita datang ke rumahnya kemudian minta melaksanakan ini jadi kantin online kemudian beliau menyampaikan terkait dengan keorganisasian. Seperti itu rekan-rekan. Siap. Nah, mungkin itu adalah salah satu duka atau perjalanan dari kepengurusan Ketua Kang Nanan. Kang Nanan ini salah satu pemuda yang inspiratif sekali karena di masa mudanya itu beliau sudah menjabat sebagai ketua gitu kan Nanan. Iya. Waktu SMA kelas berapa Nanan? Berarti Kelas 3 aliyah. kelas 3 dengan kapasitas yang maksudnya yang beda jauh dengan mahasiswa dan pelajar gitu. Betul. Kita bisa lihat. Dan saingannya itu mahasiswa atau gimana kan Nanan? Ya sebetulnya sama-sama pelajar tapi lebih tua aja. Iya, siap. Harapan saya terhadap kepengurusan PAC Ibnu Astana Japura sekarang berarti periode 2022 ya 2022 2024 ya begitu Iya, ya? benar sekali. Ketua rekan Alan dan juga kawan-kawannya dimohon untuk bisa terus mengaktifkan dan juga memajukan organisasi IPNU di Kecamatan Astana Japura. Di sisi lain juga bisa mengembangkan potensi dan juga skill daripada individu ataupun kadernya masing-masing secara bersama dan juga maju secara bersama, besar bersama. Juga jangan lupa untuk tetap berkontribusi kepada IPNU walaupun kemudian nanti sudah selesai di kepengurusan IPNU-nya. Dan juga saya kembali ingatkan kepada teman-teman IPNU bahwa IPNU sendiri itu tidak boleh lepas dari 5 perkara. Yang pertama adalah soal keterpelajaran, kemudian keagamaan, kemudian kemasyarakatan, kemudian kebangsaan, kemudian yang terakhir itu adalah soal kekaderan. Jadi 5 poin ini harus terus berada pada jalur program daripada IPNU di Kecamatan Astana Japura. Itu saja paling harapan saya. Siap. Oke, terima kasih kepada Kang Nanan sudah meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang-bincang terkait perjalanan selama menjabat sebagai ketua di PAC IPNU Astana Japura. Oke guys, mungkin cukup sekian perbincangan podcast kali ini bersama Kang Nanan selaku dimisioner ketua. Mungkin nanti kita ketemu lagi. iya mungkin
ke depan ya insya Allah ke next depan time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. kembali terkait Siap. pengalaman yang lainnya Siap, gitu ya siap, Kang Nanan. siap. Oke, terima kasih Terima Kang kasih Nanan. Iya. rekan Rehan.